Halo Sobat Iziar Kribo, kali ini kami akan membahas film yang bercerita tentang seorang ibu yang sedang mengantar buah hatinya untuk bertemu mantan suaminya, ayah dari putrinya. Mereka berdua menempuh perjalanan jauh menggunakan mobil. Ketika malam di tengah hutan yang hujan, mereka mengalami sebuah kecelakaan, disebabkan karena mobil oleng dan menabrak seekor anjing yang berhenti di tengah jalan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Di awal film, kita melihat gadis muda yang bernama Lizzie, duduk sendirian di rumahnya. Lizzie pindah ke ruangan lain dan mengemasi barangnya. Setelah itu, dia pergi untuk membangunkan ibunya. Dia berkata kepada ibunya sekarang sudah pukul 9 pagi. Sebenarnya Lizzie akan pergi ke rumah ayahnya, karena orang tuanya telah berpisah. Tidak ada pemahaman antara Lizzie dan ibunya, mereka sering bertengkar. Lizzie selalu berpikir bahwa ibunya bukanlah ibu yang bertanggung jawab, jadi dia pergi ke ayahnya. Karena alasan ini, ibunya tahu bahwa Lizzie tidak akan pernah kembali. Sebenarnya, Lizzie sudah muak dengan kecanduan alkohol ibunya. Sekarang dia tidak tahan lagi dengan perilaku seperti itu. Jadi itu sebab dia ingin meninggalkan ibunya. Lizzie menunggu ibunya, dan ini sudah jam setengah 4 sore. Kata ibunya, kita sudah terlambat untuk pergi ke sana. Mereka berdua pergi untuk perjalanan. Ibunya menghentikan mobil di jalan, dan memberikan jam tangan pada Lizzie. Dia melihatnya dan berkata, itu milik nenek. Ibunya berkata, ya, aku tahu. Tapi simpanlah, saya tahu kau tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian Lizzie berkata, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ibunya berkata, aku tahu itu. Malam tiba saat di perjalanan, ibunya menanyakan waktu pada Lizzie. Dia mengatakan sekarang sudah jam setengah 12, tiba-tiba, ban mobil mereka meledak, dan seekor serigala muncul di depan mereka. Mobil mereka jatuh karena itu, tetapi mereka selamat terlepas dari kecelakaan ini. Ibu Lizzie terluka, kemudian Lizzie menelepon ke saluran bantuan. Dia melaporkan bahwa mobil kami mengalami kecelakaan, ibuku terluka dan kami butuh pertolongan. Tim saluran bantuan mengatakan bahwa, kami akan segera mengirimkan truk derek, kami juga akan mengirimkan ambulans. Lizzie dan ibunya di jalan yang sepi, di mana tidak ada seorang pun di sini kecuali mereka. Di sini hujan dan ban mobil juga meledak, itu berarti keduanya telah terjebak dalam masalah ini. Mereka berdua turun dari mobil, saat hujan berhenti. Mereka memeriksa serigala yang hampir ditabrak itu, tetapi serigala itu tidak bergerak sama sekali, dan tahu bahwa serigala itu telah mati. Kemudian, keduanya kembali duduk di dalam mobil, dan mulai hujan lagi. Setelah beberapa saat, sebuah truk derek mendekat ke sana, yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Lizzie melihat ke tempat mayat serigala itu terbaring. Dia melihat bahwa serigala itu sekarang tidak ada di sana. Dia takut melihatnya. Tapi ibunya berkata kepadanya, serigala itu mungkin masih hidup, dan lari ke hutan. Sekarang truk derek yang datang untuk menarik mobil mereka, drive-nya datang kepada mereka. Dia menginstruksikan agar Anda dapat memasukkan barang bawaan Anda ke dalam truk saya. Mereka melakukan yang diperintahkan, dan memasukkan barang bawaan mereka ke truk derek. Kemudian dia memeriksa bagian depan mobil telah rusak. Dia berkata kepada mereka, saya harus memperbaiki bagian depan mobil agar saya dapat menarik mobil Anda. Ia mulai memperbaiki mobil. Hal itu disadari ada seseorang mengintip di balik pepohonan. Setelah itu, Lizzie memeriksa bahwa ponselnya tidak ada. Dia berkata kepada putrinya, kamu harus membawa ponsel dan pergi ke sana. Padahal Lizzie tidak rela turun dari mobil sendirian. Tapi dia harus melakukannya karena instruksi ibunya. Dia pergi untuk mengambil ponselnya tapi truknya terkunci. Jadi dia berkata kepada pengemudi, saya butuh kunci. Saat itu, pengemudi itu berada di bawah mobil mereka untuk memperbaikinya. Pengemudi itu berkata, saya akan menyerahkan kuncinya setelah keluar. Kemudian Lizzie mengamati noda darah di tanah, kemudian dia bergerak maju. Ternyata ada mayat serigala yang diburu oleh seseorang. Sekarang Lizzie mulai mengingat momen dalam hidupnya, ketika ibunya sedang tidur karena minum alkohol. Dia memegang pisau dan berkata padanya, aku membencimu, aku tidak butuh ibu sepertimu. Kemudian hal aneh terlihat di balik Lizzie. Apa ini? Itu tetap rahasia. Setelah ini, Lizzie kembali ke mobilnya. Dia memberitahu ibunya bahwa truk terkunci.
Dia juga mengatakan bahwa saya juga melihat mayat serigala, yang sudah dimakan. Tetapi ibunya mengatakan bahwa ada banyak hal seperti itu di hutan. Di sisi lain, pengemudi yang sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat misterius. Dia mengarahkan senternya ke titik suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Kemudian Ibu Lizzie berkata kepada pengemudi itu, "Kita harus meninggalkan tempat ini." Tapi dia tidak mendapatkan respon apapun dari pihak pengemudi. Kemudian ibunya turun memeriksanya. Saat diperiksa di kolong mobil, ternyata hanya ada senter. Dia mencari pengemudi di sekitar, tapi dia tidak menemukannya. Pada saat yang sama, tangan pengemudi jatuh ke mobil itu. Mereka berdua sangat ketakutan, dan Ibu Lizzie kembali ke mobil. Kemudian pengemudi itu juga menyeret dirinya ke arah truknya, dan dia membuka kunci pintu truk. Mereka berdua melihat ke arah pengemudi. Lizzie berkata sambil menangis bahwa aku bisa melihat monster itu, dan mereka melihat monster itu untuk pertama kalinya. Siapa yang mengejar pengemudi itu? Kemudian monster itu membunuh pengemudi itu, menariknya ke bawah truk. Lizzie dan ibunya terjebak di dalam mobil. Lizzie sangat ketakutan. Ibunya mencoba menenangkan Lizzie, "Saya tidak akan membiarkan kamu terluka." Lizzie mengatakan, "Ibu saya tidak ingin mati." Ibunya mengatakan kamu harus tenang, pintu truk derek terbuka. Saya pergi untuk memeriksa apakah ada kunci atau tidak. Jika kuncinya ada di sana maka kita bisa melarikan diri, dengan mengemudikan truk. Lizzie menghidupkan boneka beruangnya, tiba-tiba monster itu menyerang. Karena mendengar suara boneka beruang itu, dia menarik Ibu Lizzie keluar dari mobil, kemudian ambulans sampai di sana dan monster itu melarikan diri karena cahaya ambulans itu. Karena ini, Ibu Lizzie diselamatkan, dan dibawa ke dalam mobil ambulans. Ibu Lizzie berkata kepada mereka, "Kita harus pergi dari sini, di luar ada monster berbahaya." Tapi mereka tidak percaya padanya. Kemudian seorang petugas wanita pergi keluar dan memeriksa tempat itu. Mereka diberitahu melalui radio, ada monster yang mengancam di sana. Anda harus pergi meninggalkan daerah itu. Tiba-tiba mayat petugas lain jatuh di kaca depan ambulans. Mereka bertiga ketakutan. Sekarang monster itu ada di mobil mereka. Lizzie dan ibunya duduk di kursi belakang. Sementara petugas wanita duduk di kursi pengemudi. Ibu Lizzie merentangkan tangannya ke arah petugas itu, agar dia bisa menariknya ke kursi belakang. Tapi monster itu juga menyeret petugas itu dari mobil. Lizzie dan ibunya terjebak di dalam mobil ini. Ibunya mencapai kursi pengemudi dalam beberapa cara. Kemudian dia mengendarai mobil dan pergi dari sana. Monster itu ditabrak dengan mobil mereka. Akibatnya, mobil mereka terdorong kembali ke hutan sambil mundur, dan mereka berdua terluka parah. Ketika Ibu Lizzie melihat putrinya terluka, dia sangat sedih. Jadi dia berkata pada Lizzie, "Kamulah hidupku, kau adalah darah dagingku, jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka." Dia mencoba untuk meminta bantuan, melalui radio ambulans, tapi radio itu rusak. Monster itu kembali mencapai mereka. Sebelum monster itu menyerang mereka, Ibu Lizzie menyalakan senter, kemudian monster itu melarikan diri karena takut cahaya. Lizzie dan ibunya sudah tahu bahwa monster itu takut dengan cahaya. Ibu Lizzie membuat rencana, bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melarikan diri dari sini. Jika tidak, mereka akan dikejar terus oleh monster itu. Kemudian Ibu Lizzie memberitahunya bahwa aku punya rencana, saya akan pergi keluar, menggunakan obor kayu, dan kau melarikan diri ketika monster itu mengejar saya. Kemudian Lizzie berkata, "Tidak ibu, itu akan membunuhmu." Ibunya mengatakan monster itu tidak akan mengejar saya karena saya memiliki obor kayu. Sekarang kita tahu bahwa monster itu takut cahaya, jadi itu tidak akan membunuhku. Lizzie memiliki pengetahuan di sini, bahwa ibunya berbohong. Dia ingin menyelamatkan putrinya, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi Lizzie melarang ibunya keluar. Tapi ibunya berkata, "Putriku, saya harus pergi. Kalau tidak, monster itu akan membunuh kita." Lizzie menyadari, betapa ibunya sangat menyayanginya. Sekarang ibunya keluar, mengambil obor kayu. Ketika dia melintasi jarak dari mobil, dia dengan sengaja meniup obor kayunya. Lalu dia berkata, "Lizzie, lari." Kemudian monster melukai ibunya saat menyerang monster itu membunuh ibunya. Kemudian Lizzie memukul palu ke monster itu. Sebenarnya, Lizzie tidak melarikan diri, dia kembali untuk menyelamatkan ibunya.
Lizzie pindah ke ibunya yang sedang berbicara dengan nafas terakhirnya. Dia berkata kepada ibunya, "Anda tidak bisa pergi, meninggalkan saya seperti ini." Ibunya berkata, "Saya minta maaf." Lalu ibunya tewas. Kemudian Lizzie merasa monster itu ada di sekitarnya. Jadi dia kembali ke ambulans, di mana dia mendapat botol semprot dan ada juga pemantik dari ibunya. Lizzie menemukan rencana, dia menyalakan suara boneka beruangnya, dan melemparkannya ke ambulans. Kemudian dia bersembunyi di sisi lain ambulans. Monster masuk ke ambulans. Karena mendengar suara boneka beruang, kemudian Lizzie keluar dari ambulans. Sekarang ada monster di depannya tapi dia tidak merasa takut akan hal itu. Dan dia menantangnya bahwa aku tidak takut padamu. Dia membakar monster itu dengan bantuan semprotan dan korek. Saat monster itu bergerak ke arahnya, kemudian monster itu mati terbakar. Tapi di sini Lizzie kehilangan ibunya sekarang. Kemudian dia mengingat momen saat ibunya datang dan menasihatinya bahwa, "Jangan pernah seperti saya. Sebenarnya, ibu adalah seorang pemabuk." Ibunya mengatakan jadilah manusia yang baik. Dan, pagi pun tiba. Kemudian Lizzie keluar dari hutan. Dia mengatakan bahwa ibuku telah memberitahuku bahwa tidak ada monster. Tapi itu bohong, monster itu ada. Dan mereka tersembunyi. Terkadang kita dapat melihat sekilas mereka. Terkadang, kita tidak dapat menangkap pandangan mereka.